Seorang wanita yang terjebak dalam dunia gelap London pada akhir abad ke-19, hidupnya dipenuhi kemiskinan dan ketakutan. Pada suatu malam yang kelam, ia berjalan menyusuri jalanan yang sepi, tidak menyadari bahwa itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Esok paginya, tubuhnya ditemukan dalam keadaan mengenaskan, dihujani 39 luka tusukan yang brutal. Siapakah pembunuh sadis yang berani melakukan kekejian ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada Martha Tabram di gang gelap Whitechapel? Temukan jawabannya dalam cerita mengerikan ini. Sebelum lanjut kita membahas kasus ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata yang mengerikan untuk episode kali ini. Martha Tabram lahir pada tahun 1849 di Southwark, sebuah distrik di London. Dia berasal dari keluarga pekerja keras yang sederhana. Masa mudanya dihabiskan dengan menjalani kehidupan yang penuh kesulitan ekonomi. Saat dewasa, Martha menikah dengan seorang pria bernama Henry Samuel Tabram pada tahun 1869. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun, kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Henry yang bekerja sebagai pembuat furnitur, mulai kecanduan alkohol dan sering bersikap kasar. Akhirnya, pasangan ini berpisah pada tahun 1875, meski tidak secara resmi bercerai. Setelah perpisahan itu, Martha berjuang untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dia mulai terlibat dalam pekerjaan kasar dan tak menentu, tetapi penghasilannya sangat sedikit. Lambat laun, Martha terjerumus ke dalam dunia prostitusi, yang saat itu sering dianggap sebagai satu-satunya pilihan bagi perempuan miskin di London untuk bertahan hidup. Martha adalah sosok yang dikenal baik di kalangan pekerja seks di daerah Whitechapel. Meski hidupnya penuh dengan kesulitan, ia dikenal sebagai wanita yang ramah dan hangat terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, di balik sikapnya yang hangat, Martha menyimpan kesedihan mendalam karena kehidupannya yang penuh penderitaan. Pada malam tanggal 6 Agustus tahun 1888, Martha menghabiskan waktu di berbagai pub di Whitechapel, berusaha mencari pelanggan. Malam itu, ia terlihat bersama seorang wanita bernama Mary Ann Connelly, yang juga seorang pekerja seks komersial, serta 2 orang prajurit yang ditemui di salah satu pub. Setelah beberapa saat, Martha dan salah satu prajurit meninggalkan pub untuk mencari tempat yang lebih sepi. Keduanya berpisah dari pasangan lainnya dan berjalan menuju George Yard Buildings, sebuah kompleks apartemen kumuh di daerah Whitechapel yang sering menjadi tempat transaksi antara PSK dan pelanggan mereka. Setelah tiba di salah satu tangga bangunan, mereka berdua menghilang dalam gelap. Keesokan paginya, pada tanggal 7 Agustus tahun 1888, seorang penghuni George Yard Buildings bernama John Raffles sedang dalam perjalanan keluar dari apartemen. Saat ia menuruni tangga, ia melihat sosok yang tergeletak di lantai, yang awalnya dikira sedang mabuk. Namun, saat diperiksa lebih dekat, ia menemukan tubuh seorang wanita yang sudah tak bernyawa, dengan banyak luka tusukan mengerikan di tubuhnya. Mayat yang ditemukan itu ternyata adalah Martha Tabram. Tubuhnya penuh dengan luka tusukan, total 39 tusukan ditemukan di seluruh tubuhnya, terutama di dada, perut, dan leher. Luka-luka ini diakibatkan oleh 2 jenis senjata yang berbeda, diduga pisau kecil dan bayonet, menunjukkan betapa brutalnya serangan tersebut. Kebrutalan ini sangat tidak biasa, bahkan untuk Whitechapel yang dikenal keras. Kondisi tubuh Martha menunjukkan bahwa ia diserang dengan kekerasan yang sangat ekstrim. Serangan itu dilakukan dengan cepat dan penuh kebencian, tanpa memberikan Martha kesempatan untuk melawan. Hal yang paling mengerikan adalah sebagian besar luka tusukan berada di bagian tubuh yang vital, seperti jantung dan paru-paru, yang menyebabkan kematian yang cepat dan sangat menyakitkan. Kekejaman yang ditunjukkan dalam pembunuhan Martha Tabram membuat polisi percaya bahwa pelakunya adalah seseorang yang memiliki dendam pribadi atau mungkin seorang pembunuh yang sangat sadis.
Namun, identitas pembunuhnya tetap menjadi misteri. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Martha mungkin adalah korban pertama Jack the Ripper, meskipun perbedaan dalam cara pembunuhan membuat beberapa ahli ragu. Kasus pembunuhan Martha Tabram segera menjadi pusat perhatian publik dan polisi. Namun, meski upaya penyelidikan intensif dilakukan, polisi kesulitan menemukan petunjuk yang dapat mengarah pada penangkapan pelakunya. Salah satu prajurit yang bersama Martha pada malam pembunuhannya diinterogasi oleh polisi. Tetapi ia memiliki alibi yang kuat dan akhirnya dibebaskan. Penyelidikan lebih lanjut juga tidak membuahkan hasil yang signifikan. Tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut, dan minimnya bukti membuat kasus ini semakin sulit dipecahkan. Kekerasan yang mengerikan dan tidak adanya motif yang jelas membuat kasus ini semakin kompleks. White Chapel menjadi semakin mencekam dengan adanya pembunuh yang berkeliaran bebas di tengah masyarakat. Kematian Martha Tabram hingga kini masih menjadi salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan di White Chapel, meskipun tidak sepopuler kasus-kasus yang melibatkan Jack the Ripper. Nasib tragis yang dialami Martha mencerminkan betapa berbahayanya kehidupan bagi para pekerja seks komersial di London pada akhir abad ke-19, di mana mereka sering menjadi korban kekerasan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Kisah Martha juga menjadi cerminan dari kondisi sosial yang buruk di White Chapel, di mana kemiskinan, penyakit, dan kejahatan merajalela. Dalam konteks yang lebih luas, kematiannya menjadi simbol dari penderitaan yang dialami oleh banyak perempuan yang terpaksa menjalani kehidupan di jalanan yang keras. Sampai hari ini, kasus Martha Tabram tetap menjadi misteri, dan nama serta kisahnya menjadi bagian dari sejarah gelap White Chapel yang penuh dengan ketakutan dan tragedi. Dan begitulah akhir tragis dari kisah Martha Tabram, seorang wanita yang hidupnya berakhir dengan begitu brutal di tangan seorang pembunuh yang hingga kini masih menjadi misteri. Apakah menurut kalian Martha mungkin adalah korban pertama dari Jack the Ripper? Atau ada pelaku lain yang bertanggung jawab atas kematiannya? Kami ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mengerikan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.